makam raksasa Gilgamesh ditemukan. Ternyata bukan dongeng belaka. Pada tahun 2003, tim arkeolog Jerman yang bekerja di Irak menemukan sebuah penemuan terpenting dalam sejarah peradaban manusia, membawa kita ke kisah-kisah epik dongeng leluhur yang ternyata adalah sebuah kebenaran. Jauh di bawah gurun pasir, mereka menemukan makam mitos Raja Gilgamesh yang telah lama hilang. Seorang tokoh tertua dan paling melegenda yang pernah ditulis oleh seseorang dengan nama Epic of Gilgamesh. Setidaknya, dalam artefak dan tulisan kuno yang terukir di kepingan batu prasasti, para sarjana berhasil mengumpulkan kepingan cerita sebenarnya dari kisah Raja Gilgamesh. Secara keseluruhan, Epic of Gilgamesh menceritakan kisah fantastis seorang raja Mesopotamia kuno bernama Gilgamesh yang memerintah kota Irak ribuan tahun yang lalu. Seorang pria dengan tinggi lebih dari 5 meter, disebut sebagai anak dari persilangan antara manusia dengan Dewi Mesopotamia, menjadikannya melampaui batas kewajaran dari seorang manusia biasa. Kekuatan dan kecerdasannya melampaui manusia biasa. Gilgamesh juga seorang tiran yang melegenda di Mesopotamia kuno, menyebabkan dewa mencoba untuk memberinya pelajaran dengan menciptakan seorang saingan untuknya bernama Enkidu. Kedua pria itu pun bertarung untuk menentukan siapa yang terkuat dan berhak untuk berkuasa. Selama berhari-hari, tidak ada yang menang, hingga mereka beranggapan mereka hanya membuang waktu sampai akhirnya mereka memutuskan untuk berteman dan memulai petualangan baru bersama. Ketika Enkidu meninggal, Gilgamesh mencari kesejatian hidup tentang keabadian, sebuah perjalanan hidup spiritual yang mempresentasikan kehausan jiwanya akan Tuhannya. Itulah cerita dari zaman ribuan tahun lalu, dari pahatan relief kuno di kepingan artefak dan lempengan batu tua prasasti. Tahukah kalian bahwa dalam proses mengungkap misteri makam kuno Gilgamesh ini juga berkaitan dengan sebuah teori konspirasi invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun itu? Bahkan adanya keterlibatan sosok di luar manusia. Simak video ini sampai selesai dan kalian akan tahu. Mungkin ini terdengar tidak masuk akal, tapi kalian akan menyimpulkan sendiri setelah menyelesaikan video ini. Kembali ke penemuan di tahun 2003 lalu, George Fassbinder dan timnya mencoba untuk memindai makam Gilgamesh yang terkubur pasir dengan teknologi modern. Betapa terkejutnya mereka. Sebuah bekas kota yang terlihat dengan tata letak menakjubkan dan sangat maju terlihat. Ada rumah, taman, ladang, bahkan saluran irigasi dan kanal-kanal yang sangat canggih, membuat para ilmuwan menyebutnya kota air atau Venesia di gurun pasir. Lebih menarik lagi, di pinggiran kota itu ditemukan makam yang terlihat tidak normal. Ukurannya sangat besar, membuat semua berdecak kagum bahwa Raja Gilgamesh dengan tinggi lebih dari 5 meter benar adanya. Ilmuwan semakin bersemangat untuk mengungkap segala misteri yang masih tersembunyi di makam komplek Gilgamesh. Ini adalah penemuan terpenting yang akan mengubah cara pandang manusia terhadap peradaban di masa lalu. Namun, sebelum mereka menyelesaikan penelitiannya, Amerika Serikat tiba di Irak dan mulai menginvasi negara itu. Anehnya, mereka justru membuat camp di komplek makam Gilgamesh dan mengusir semua peneliti. Dalam cerita yang tertulis di kepingan batu tua, ketika Gilgamesh mencari kesejatian hidup, sampailah Gilgamesh di ujung perjalanannya dan menemukan kebijaksanaan tertinggi. Sebuah penemuan yang juga terkubur bersamanya di makam bersejarah ini.
Bisa saja peninggalan Raja Gilgamesh ini cukup untuk mengguncang dunia. Itulah mengapa semua yang tahu mencarinya. Selama 20 tahun terakhir, para cendekiawan, sejarawan, bahkan manusia biasa, semuanya memperdebatkan pertanyaan yang sama. Mengapa Amerika Serikat menginvasi Irak? Negara itu tidak terlibat dalam serangan 9 November dan dugaan Amerika Serikat bahwa Irak menyembunyikan senjata pemusnah massal tidaklah terbukti. Sejak saat itu, jelas Amerika Serikat telah menunjukkan kebohongan secara langsung. Beberapa berpendapat bahwa Amerika Serikat hanya ingin menguasai minyak. Sementara yang lain berkeyakinan bahwa Presiden Amerika Serikat kala itu, George Bush, hanya ingin menyelesaikan apa yang telah dimulai ayahnya pada tahun 1990 saat Perang Pertama dengan Irak. Mungkinkah ada alasan lain? Apakah mungkin bukan kebetulan jika invasi diluncurkan segera setelah makam Gilgamesh dan semua potensi rahasia telah ditemukan? Mengingat mereka justru mendirikan kamp di komplek makam Gilgamesh dan mengusir semua ilmuwan termasuk tokoh penting ABC News dan BBC. Beberapa minggu setelahnya, saksi mata melaporkan bahwa mereka melihat tentara Amerika Serikat menggali tanah ke dalam dan mengeluarkan material dari situs Mesopotamia. Jika benar militer Amerika Serikat menggali makam Gilgamesh dan membukanya, apa yang mereka ambil dan sembunyikan? Mungkinkah jasad Raja Agung Gilgamesh juga mereka ambil? Dan sebuah kebijaksanaan tertinggi peninggalan Raja Gilgamesh di makam tersebut, mungkinkah mereka ambil untuk kepentingan mereka? Di ibu kota Irak, Baghdad, berdiri sebuah museum nasional Irak yang legendaris. Salah satu rumah paling penting dalam sejarah manusia dimanapun di bumi. Gudang segala manuskrip kuno, koin, patung, atau artefak dari seluruh sejarah umat manusia. Mengejutkan, dan meskipun diperingatkan oleh delegasi, ilmuwan, dan sejarawan sebelum invasi diluncurkan, bahwa museum itu adalah satu-satunya situs terpenting di negara ini. Ketika militer Amerika Serikat menginvasi Baghdad, mereka membiarkan museum ini tidak terjaga selama berhari-hari. Selama waktu itu, banyak warga masuk ke fasilitas tersebut dan membawa puluhan ribu artefak yang tidak ternilai harganya. Kelalaian militer Amerika Serikat dalam melindungi museum itu memancing amarah komunitas internasional. Dan setidaknya, satu sumber media utama menyatakan bahwa penjarahan itu setara dengan meledakan Stonehenge di Inggris. Namun seiring dengan berlalunya hari, cerita semakin memburuk. Banyak saksi melaporkan bahwa sebelum terjadinya penjarahan, unit khusus militer Amerika Serikat masuk dan membawa seluruh lemari besi yang berisi penuh artefak dan memasukkannya ke dalam truk lalu menghilang. Mungkinkah ini benar? Dan jika demikian, apa yang mereka hapus dari sejarah? Kemana mereka membawanya? Akhirnya, militer Amerika Serikat menanggapi seruan masyarakat internasional. Mereka membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus ini yang terdiri dari spesialis dari CIA, layanan imigrasi, dan bea cukai Amerika Serikat. Kelompok itu dipimpin oleh Kolonel Michael Bagdonos, seorang komandan angkatan laut, pengacara, dan penyandang gelar dari Universitas Columbia dalam bidang studi klasik. Ketika mereka tiba, sebagian besar fasilitas telah rusak parah. Mereka mengemukakan saat sampai di ruang bawah tanah museum, seseorang telah lebih dulu masuk ke dalam dan mengambil barang berharga. Para pencuri itu tahu apa yang mereka cari dan hanya mengambil barang yang dia inginkan. Terlihat tidak semua barang berharga dia ambil. Para pencuri itu terlihat selektif dan terorganisir. Anehnya,
mereka tidak mengambil benda paling berharga, termasuk artefak segel silinder terbaik di dunia. Bahkan mereka membiarkan puluhan ribu emas kuno dan koin perak. Jika para penjara yang mengobrak-abrik ruang bawah museum, mengapa mereka tidak mengambil barang yang paling berharga? Mereka seperti sangat tahu apa yang mereka cari. Jadi, apa yang mereka cari? Selama tahun 1920-an, desas-desus aneh mulai muncul di Irak, bahkan menyebar dari pemerintah ke pemerintah, dari masa ke masa, tentang penemuan teknologi canggih tidak terduga di negara itu. Mereka menyebutnya Stargate, semacam portal yang memungkinkan penggunanya untuk berteleportasi dari lokasi yang sangat jauh ke lokasi yang lainnya. Mungkin terdengar tidak percaya, tapi kenyataannya, dalam teks kuno dari Sumeria, diceritakan interaksi mereka dengan dewa mereka yang disebut Anunnaki. Dewa ini telah menganugerahkan kebijaksanaan dan teknologi canggih kepada bangsa Sumeria, menjadikannya pernah mengisi sebagai bangsa dengan peradaban besar dan sangat maju dalam sejarah. Ada yang percaya bahwa Anunnaki sebenarnya bukanlah dewa yang sesungguhnya, tetapi pengunjung dari luar angkasa yang datang ke bumi ribuan tahun yang lalu. Gagasan ini menjadikan sebuah opini bahwa sangatlah mungkin mereka mewarisi teknologi mutakhir dari peradaban jauh melampaui manusia saat ini yang bisa mengguncang dunia. Pemerintah dari banyak negara meyakini bahwa Irak mungkin masih menyimpan teknologi Stargate, menjadikannya target dari banyak kekuatan besar di dunia untuk mengirimkan delegasinya ke Irak. Bahkan ada yang percaya bahwa perang Inggris versus Irak di tahun 1941 adalah sebuah front pertarungan kepentingan antara Inggris dan Jerman untuk menguasai Stargate. Namun tidak pernah ada bukti yang menunjukkan bahwa Stargate benar-benar ada. Perlahan ide tentang Stargate mulai tenggelam dan melenyap dalam pandangan umum. Hingga di tahun 1980, rumor baru muncul yang mengklaim bahwa Saddam Hussein, presiden Irak kala itu, telah menemukan kembali Stargate. Kenyataannya, mereka telah benar-benar mempelajarinya dan berusaha membuatnya berfungsi. Menurut beberapa orang, pada akhir tahun 1990, para pejabat Amerika Serikat khawatir jika Irak benar-benar hampir bisa menemukan cara kerja Stargate yang memungkinkan melakukan perjalanan yang sangat jauh secara seketika, lalu menghubungi makhluk luar angkasa untuk menerima teknologi canggih mereka dan menjadikannya negara terkuat dan termaju di dunia. Setidaknya, opini ini diungkapkan langsung oleh Dr. Michael Sella, seorang sejarawan Australia dan seorang profesor di American University di Washington DC. Sang profesor menulis sebuah makalah tak lama setelah invasi Amerika Serikat ke Irak, yang menyatakan bahwa kendali atas Stargate Irak adalah alasan dibalik invasi Amerika ke Irak. Mungkinkah gagasan ini adalah benar adanya? Teknologi canggih peninggalan makhluk kuno di luar manusia adalah alasan invasi Amerika ke Irak? Nyatanya, lebih dari satu dekade sebelumnya, saat Perang Teruk di tahun 1991, sebuah laporan mencengangkan muncul di surat kabar Rusia Pravda, menggambarkan sebuah insiden yang kemudian dikenal dengan Roswell, Irak. Menurut laporan, seorang kolonel Rusia yang sedang berada di Irak saat itu menyaksikan Angkatan Udara Amerika Serikat menembak jatuh sebuah UFO saat melintas di langit. Ketika dia segera menuju ke lokasi jatuhnya pesawat UFO, apa yang ditemukan sang kolonel sungguh mengejutkan. Dia menuliskan, pesawat itu terbuat dari bahan yang belum pernah saya lihat. Sepertiga badan pesawat itu rusak oleh rudal Amerika. Saudi tidak membiarkan kami menyentuh apapun, tetapi kami berhasil melihat peralatan, mekanisme, dan hal-hal lain yang benar-benar membingungkan kami. Itu adalah pesawat yang relatif kecil dengan diameter tidak lebih dari 5 meter.
Ada 3 kursi di dalamnya, tetapi kursi itu terlihat kecil, seakan-akan dikhususkan untuk anak-anak. Secara keseluruhan, alien itu setinggi hanya sekitar 1 meter. Namun sungguh luar biasa, tidak ada mayat di lokasi jatuhnya pesawat. Terlebih lagi, terlihat seperti tidak ada mesin di sana. Belakangan, operator stasiun radar Saudi memberitahu saya bahwa tidak ada ejeksi atau jatuhnya beberapa subjek dari pesawat yang terdaftar. Helikopter pencari kemudian mensurvei gurun, tetapi pilot tidak menemukan kru pesawat yang selamat di dekat lokasi jatuhnya pesawat UFO. Jika ucapan sang kolonel itu benar, kemana para alien itu pergi setelah jatuhnya UFO oleh rudal Amerika? Di mana mesin utama UFO setelah tertembak jatuh? Mungkinkah Irak telah lebih dulu menemukannya dan segera mengevakuasinya sebelum perwakilan dari Rusia, Saudi, dan Amerika tiba di lokasi? Jika benar, apa yang mereka lakukan dengan barang-barang itu? Baru pada tahun 2002, seseorang yang mengaku sebagai orang dalam militer menelpon ke acara radio Amerika dan memberikan jawaban. Irak memang telah memulihkan barang-barang dari lokasi jatuhnya UFO, dan pada kenyataannya berusaha merekayasa balik teknologi alien. Pemerintah Amerika meyakini Irak dengan para ilmuwannya akan datang dengan terobosan teknologi melampaui peradaban manusia, dan harus dihentikan sebelum mereka mencapainya. Beberapa bulan kemudian, Amerika menginvasi Irak. Bagaimana menurut kalian? Mungkinkah alasan Amerika Serikat menginvasi Irak karena keterlibatan alien di Irak dengan teknologinya yang bisa mengguncang dunia? Yang diindikasikan, Stargate adalah awal dari penciptaan senjata terkuat, yaitu senjata pemusnah massal yang dituduhkan Amerika kepada Irak. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan beritahu kami bagian-bagian yang perlu untuk diluruskan sebagai sebuah fakta sejarah. Terima kasih.